Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu cara paling gampang buat mulai investasi, yaitu reksadana. Kalau kamu udah siap bikin uang kamu kerja lebih keras buat kamu, yuk langsung aja kita bahas. Pernah nggak sih ngerasa gini? Pengen banget investasi, tapi pas lihat pilihannya, aduh kok banyak banget, pusing. Dunia investasi tuh kelihatannya ribet. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Justru karena itulah kita di sini. Buat ngebahas solusi yang bisa bikin semuanya jadi jauh lebih simpel. Oke, kita masuk ke intinya. Pertama-tama kita harus ngerti dulu, apa sih sebenarnya reksadana itu? Konsep gedenya tuh kayak gimana? Gampangnya gini, bayangin reksadana itu kayak sebuah wadah atau keranjang patungan. Kamu, saya, dan ribuan orang lain, kita semua taruh duit di keranjang yang sama. Nah, terus ada seorang ahli, seorang profesional yang bakal ngambil semua uang itu buat dibelanjain macam-macam aset investasi. Biar makin kebayang, kita pakai analogi koki ya. Anggap aja manajer investasi itu seorang chef profesional. Nah, kamu dan investor lain itu patungan buat beli bahan-bahan masakan terbaik. Terus, si chef ini yang bakal ngeracik semuanya jadi hidangan investasi yang lezat dan seimbang. Kamu gak perlu pusing mikirin resepnya, tinggal percaya aja sama ahlinya dan nikmatin hasilnya. Nah, sama kayak di restoran, di reksadana juga ada menunya. Ada 4 jenis utama yang bisa kamu pilih, dan masing-masing punya rasa dan tingkat resiko yang beda-beda. Coba kita lihat menunya. Ini dia pilihannya. Yang pertama, ada reksadana pasar uang. Ini yang paling aman, risikonya paling rendah, karena isinya kebanyakan deposito sama surat utang jangka pendek. Terus ada pendapatan tetap, fokusnya di obligasi. Ketiga, ada campuran. Ini kayak namanya, isinya gado-gado antara saham, obligasi, dan lainnya. Terakhir ada reksadana saham. Nah, ini yang paling pedes, potensi untungnya paling tinggi, tapi ya risikonya juga paling tinggi. Jadi, penting buat inget ya, walaupun ada koki yang masakin, tapi kamu tetap bosnya. Kamu yang milih mau pesan menu yang mana. Mau yang aman-aman aja, atau yang lebih menantang biar potensi untungnya lebih gede. Semua pilihan ada di tangan kamu. Oke, sekarang kita udah tahu reksadana itu apa dan jenis-jenisnya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih harus reksadana? Apa untungnya buat kita? Yuk kita bongkar 5 keuntungan utamanya. Keuntungan paling dasar itu namanya capital gain. Gampangnya gini, tiap reksadana itu punya harga per unit. Kamu untung pas harga unitnya ini naik. Misalnya, kamu beli pas harganya 1.000 perak per unit, terus kamu jual pas harganya 1.200. Nah, selisih 200 perak itulah untung kamu. Simpel kan? Dan ini kira-kira gambaran potensi untungnya. Kalau kamu pilih yang aman, hasilnya biasanya di sekitar 5-10% setahun. Tapi kalau kamu berani ambil yang lebih beresiko kayak reksadana saham, wah, potensinya bisa jauh lebih tinggi, bahkan bisa puluhan persen. Ingat aja prinsipnya, high risk, high return. Nah, ini dia nih bagian terbaiknya yang sering banget orang lupa. Beda sama investasi lain, semua keuntungan yang kamu dapat dari jual beli reksadana itu bersih, nggak dipotong pajak sama sekali. Ini benar-benar keuntungan yang gede banget loh. Keuntungan berikutnya, kamu bisa lebih tenang, nggak perlu pusing-pusing mantengin grafik pasar tiap hari. Ada manajer investasi profesional yang ngerjain itu semua buat kamu. Ibaratnya kamu udah punya pilot pribadi buat perjalanan investasi kamu. Pasti sering dengar pepatah ini kan? Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Nah, itulah inti dari diversifikasi. Kunci buat ngurangin risiko. Jadi kalau satu investasi lagi jelek, yang lain bisa nutupin. Reksadana itu secara otomatis udah ngelakuin ini buat kamu. Biar kebayang nih kekuatannya. Misalnya, kamu punya uang 3,5 juta. Kalau kamu beli saham langsung, palingan cuma dapat 1 lot saham BCA doang. Udah. Tapi dengan uang yang sama, kalau kamu beli reksadana, kamu bisa langsung punya potongan kue dari saham BCA, BRI, plus dapat juga obligasi negara dan deposito. Semuanya dalam satu paket. Mantap kan? Banyak banget yang masih mikir investasi itu cuma buat orang yang modalnya gede.
Reksadana itu ngebuktiin kalau pemikiran itu salah total. Ini salah satu jalan tol investasi paling ramah di kantong. Yap, kamu nggak salah baca. Rp10.000 dengan uang yang mungkin lebih murah dari segelas es kopi susu, kamu udah bisa resmi jadi seorang investor. Jadi udah nggak ada lagi alasan buat nunda-nunda cuma karena ngerasa modalnya kurang. Keuntungan terakhir itu likuiditas. Artinya apa? Artinya gampang dicairin jadi uang tunai. Beda sama deposito yang harus nunggu jatuh tempo, reksadana itu bisa kamu jual kapanpun kamu lagi butuh dananya. Fleksibel banget. Oke, kita udah bahas semua yang seru-seru dan menguntungkan. Tapi, biar jadi investor yang cerdas, kita juga harus ngobrolin sisi lainnya. Mari kita buka bab yang seringkali nggak kelihatan atau sengaja nggak diliatin. Ini penting banget buat dicatat ya. Nggak ada yang namanya investasi tanpa resiko. Harga unit reksadana itu bisa naik, tapi juga bisa turun. Jadi memahami potensi ruginya itu sama pentingnya kayak ngincer potensi untungnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan penting. Kebanyakan orang cuma fokus ngomongin untungnya. Tapi gimana dengan resikonya? Resiko harga unitnya anjlok atau resiko manajer investasinya salah kelola? Ini adalah sisi lain dari koin yang akan kita kupas tuntas di pembahasan selanjutnya. Pastikan kamu nggak kelewatan ya.